pembahasan jalan golongan yang selamat. Kita sudah sampaikan bahwa golongan yang selamat adalah golongan yang setia kepada Al-Quran, sunnah Rasul, dan sunnah sahabat. Pertama, berpegang teguh. Yang kedua, segera merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, tidak lancang mendahului Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, pekan lalu senantiasa memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita berlanjut kepada yang kelima. Golongan yang selamat itu senang menghidupkan, garis miring, mengikuti sunnah. Tentu yang dimaksud adalah sunnah Nabi, atau disebut juga dengan sunnah Rasul. Jadi golongan yang selamat itu senang menghidupkan atau mengikuti sunnah Nabi atau sunnah Rasul. Dalam hal mengikuti sunnah ini akan kita sampaikan beberapa subjudul. Nomor A, kita akan berhadapan dengan tantangan. Jadi menghidupkan sunnah itu tidak segampang mendengarkannya, tidak segampang menyampaikannya. Implementasinya ini yang sungguh sangat berat, sehingga tidak jarang orang mental tidak kuat untuk istiqomah. Apa tantangan menghidupkan sunnah atau mengikuti sunnah itu? Orangnya siap menjadi terasing, tidak populer, terasing dari pergaulan, terasing dari masyarakat, dan tidak jarang dicemooh, dihina, dicaci maki, dikucilkan, dan juga tidak populer. Maka jarang-jarang orang yang menghidupkan sunnah, mengikuti sunnah itu untuk nyalek, itu jarang sekali. Karena pasti kalah, karena tidak populer. Ini disampaikan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, innal islama bada'a ghariban. Sesungguhnya Islam itu diawali dalam keadaan asing. Pada mulanya Islam itu asing. Betapa tidak, di tengah komunitas penyembah patung yang Tuhannya kelihatan, ada yang namanya Lata, Uzza, Ubal, Manat, bisa diraba, bisa dipegang kupingnya, hidungnya. Lalu datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka meninggalkan itu semua, beralih kepada wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian sebenarnya adalah Tuhan yang esa, bukan patung ini.
ini asing di telinga kaum Quraisy, sehingga mereka menolak mentah-mentah, nggak bisa Muhammad. Ayat-ayat wae. Sedangkan banyak Tuhan kita adalah Ta'uzza Hubal Manat, nggak selesai negeri ini. Apalagi kau ajak kami untuk menyembah Tuhan yang Esa, yang satu. Sudah itu nggak kelihatan lagi. Ah, yang benar aja, kata orang musyrik Makkah. Sehingga dakwah Rasulullah ditolak mentah-mentah oleh mereka karena saking keterasingannya Islam ketika awal permulaan. Selanjutnya kata Nabi, wa sayaudu ghariban kama bada, dan suatu saat akan kembali Islam itu mengalami keterasingan. Ajaran Islam itu asing di tengah-tengah pemeluknya sendiri, apalagi di tengah-tengah kaum yang lain. Bayangkan saudara-saudara, umat Islam yang ngaku muslim saja merasa aneh dengan ajaran Islam. Ya, seperti yang sering kita sampaikan, yang namanya jenggot ini tidak semuanya lempeng di hati manusia, khusus kaum muslimin masih asing. Hari ini pakai jenggot capek deh, kata mereka, asing. Cingkrang asing. Yang populer cingkrang itu siapa? Wanita. Kalau wanita banyak cingkrang, nggak jadi masalah. Tapi kalau pria cingkrang, itu orang memandang sebelah mata, jadi bahan olok-olok. Ini bentuk keterasingan ajaran Islam. Begitu juga dalam ekonomi. Orang yang menghindar dari riba itu asing. Yang banyak masih bertahan dalam praktek ribawiyah. Nah, itulah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa sayaudu ghariban kama bada, akan kembali Islam itu asing sebagaimana awalnya. Maka orang yang menempuh jalan golongan yang selamat siap-siap menjadi orang asing. Orang yang mau ikut firqatun najiyah, golongan yang selamat, siap-siap ya tertimpa dengan keterasingan. Biasanya banyak teman, sekarang jadi berkurang temannya. Biasanya gaul, sekarang jadi kurang gaul. Biasa teman-temannya perokok semua. Begitu mengenal sunnah, dia berhenti merokok. Udah berkurang temannya. Paling-paling temannya ya sesama nggak merokok. Itu diantara contoh juga. Ini ya tantangan untuk orang yang mengikuti jalan golongan selamat adalah menjadi asing dan tidak populer. Tidak populer. Orang berlomba-lomba menjadi populer, memasang tanda gambarnya di tiang listrik, memasang baleho-baleho supaya populer. Tapi orang yang mengikuti jalan golongan yang selamat, dia tidak akan populer. Asing di penduduk bumi, tapi di penduduk langit cukup dikenal oleh para malaikat. Ini uniknya orang yang mendirikan dan mengikuti sunnah Nabi atau sunnah Rasul ini. Ini tantangan. Ini tujuan kita sampaikan, tujuan diturunkan oleh penulis dalam kitab ini supaya kita siap mental, ya, supaya siap mental menjadi orang asing, siap dicemooh, siap dikucilkan, ya, karena itulah sudah fitrahnya seperti itu. Sesuai dengan kata Nabi, innal islama bada'a ghariban, awalnya Islam itu asing, wa sayaudu ghariban kama bada',
menjadikan kembali Islam itu asing sebagaimana semula. Namun demikian, perjuangan kita tidak sia-sia. Setiap perjuangan yang berat pasti telah menunggu beberapa fadilah, keutamaan di balik sana. Maka di nomor B, beberapa keutamaan mendirikan dan mengikuti sunnah Nabi atau sunnah Rasul ini. Pertama, orang inilah yang diharapkan mendapatkan keberuntungan. Hadis ini belum selesai. Lanjutan hadis, fatuba lil ghuraba. Ya, kembali hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim, fatuba lil ghuraba. Maka keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Jangan berkecil hati dikucilkan. Jangan berkecil hati temannya jadi berkurang. Beruntung besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, dan keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Lalu sahabat bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapakah orang yang asing itu ya Rasul? Jawab Nabi, alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang itu adalah orang-orang yang tetap berbuat baik ketika manusia sudah rusak. Manusia sudah rusak. Ketika orang-orang kecemplung ke dalam kemusyrikan, dia tetap bertahan dengan tauhidnya. Ketika orang ramai-ramai melakukan bid'ah, di tengah komunitas bid'ah, dia tetap eksis menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan sekampung orang maulid Nabi, dia tidak. Silahkan sekampung orang merayakan kematian 3 hari, 40 hari, 100 hari, dia tidak. Ini dia yasluhuna idza fasadan nas. Ini orang yang asing itu. Ini orang yang akan beruntung itu, yang tetap berbuat baik ketika manusia sudah rusak. Berbuat baik untuk dirinya dan berbuat baik untuk orang lain. Selalu menyampaikan yang hak walaupun tidak selamanya diterima oleh orang. Inilah ghuraba. Inilah orang asing. Inilah yang akan mendapatkan keberuntungan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang yang mendirikan dan mengikuti sunnah itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di situ Durar, pernah juga kita sampaikan ayat ini, yaitu di Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 64. Kata Allah, ya ayuhan nabi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Apa kata Allah? Wahai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukuplah Allah menjadi pelindung untukmu dan pelindung untuk orang-orang mukmin yang mengikutimu. Cukuplah Allah yang menjadi pelindungmu dan pelindung orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ternyata Allah telah pasang badan bukan hanya untuk melindungi Rasulnya, bukan hanya untuk melindungi nabinya, tapi lebih dari itu
melindungi orang-orang mukmin yang mengikuti nabinya, orang-orang mukmin yang mengikuti rasulnya. Inilah pelindung yang lebih utama daripada jenderal berbintang 5. Jenderal berbintang 5 suatu saat pensiun, selesailah, sudah hilang pelindung kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah pensiun, selamanya akan melindungi kita sepanjang kita istiqamah, komitmen dan konsisten mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ittiba'un nabi, ittiba'ur rasul, itu bagian daripada kesempurnaan tauhid. Nah, kita mundur ke nomor 4 ya, pekan lalu. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Kita baru sampaikan mentauhidkan Allah sebagai ilah, mentauhidkan Allah sebagai ilah. Lanjutannya, mentauhidkan Muhammad sebagai uswah, ya, sebagai qudwah. Kalau mentauhidkan Allah sebagai ilah, kita pantang beribadah kalau tidak ikhlas karena Allah. Kalau mentauhidkan Muhammad sebagai uswah, sebagai qudwah, kita pantang beribadah kalau tidak ittiba'us sunnah. Tauhid artinya mengesakan. Jadi mengesakan Muhammad saja ikutan kita, selainnya tidak. Ini namanya mentauhidkan Rasul. Mungkin jarang kita mendengar, ya, selama ini cuma mentauhidkan Allah saja. Ternyata kita juga mentauhidkan Rasul sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai ikutan, sebagai panutan kita. Mentauhidkan Allah adalah implementasi daripada syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Mentauhidkan Rasul adalah manifestasi daripada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berlanjut, ternyata mengikut Nabi, menghidupkan sunnah Rasul, berarti itu sama dengan mentaati Rasul. Dan mentaati Rasul juga merupakan penyebab kita masuk surga. Ya. Kembali hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Riwayat Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau telah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga. Alhamdulillah, sampai di sini lega kita. Kita mendapat jaminan dari Rasulullah bahwa semua umat beliau, padahal kita umat beliau, akan masuk surga, kata Nabi. Tapi ini baru koma, belum titik, masih ada ujungnya. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, yang mau saja. Yang mau masuk surga, ya masuk surga. Yang enggan, yang tidak masuk surga.
Sebelum kita penasaran bertanya-tanya, emang ada orang yang enggan masuk surga? Ternyata sahabat telah menanyakan, qila ya Rasulullah wa may ya'ba. Ditanyakan oleh sahabat, siapa pula yang enggan masuk surga ya Rasul? Jawab Nabi, qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, itulah yang akan masuk surga. Taat kepadaku, menghidupkan sunnahku, mengikuti sunnahku, itulah yang akan masuk surga. Sebaliknya, waman asani, yang durhaka kepadaku, yang fobia dengan sunnahku, yang anti dengan ajaranku, itulah orang yang enggan masuk surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sepanjang kita masih komitmen dan konsisten dengan sunnah Rasul, maka besar harapan kita akan masuk surga. Berdoalah terus, semoga kita masuk kepada surga Firdaus, surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, itu keutamaan, fadilah daripada kita mendirikan, ya, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu, sebelum itu kita mempelajarinya. Bagaimana kita mendirikan sunnah Rasul kalau tidak tahu? Bagaimana kita akan mengikuti sunnah Rasul kalau tidak mengerti? Dalam keseharian kita saja, sholat saja misalnya, Nabi berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, maka wajib bagi kita mempelajari sifat sholat Nabi. Sampai hari ini masih ada sholat yang jauh dari contoh dari Nabi. Ya, di samping tidak tumaknina, Allahu Akbar, kayak orang malas ini sholat. Sedekapnya kayak gini. Sedekap yang diajarkan Nabi di atas dada, begitu. Masih ada yang begini. Ini menunjukkan orang malas. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangannya seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Angkat tangan yang diajarkan Nabi, telapak tangannya menghadap kiblat, jemarinya lurus ke atas, rapat, begitu yang diceritakan oleh sahabat. Ya. Nah, sifat sholat Nabi ini sudah banyak dijual di pasaran. Yang lebih populer itu karya Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, di sini ada juga Nasiruddin tapi tanpa Albani. Beliau hadir, tanya beliau nanti. Ya. At-Taqwa juga punya Nasiruddin tapi tanpa Albani. Tapi sifat sholatnya sudah sama dengan sifat sholat yang ditulis oleh Syekh Albani. Nah, ini diantara contoh sholat. Bagaimana sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sholat kita masih jauh daripada contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diceritakan oleh sahabat. Nah, itu pentingnya kita belajar. Saya tidak tahu persis siapa ustaz kita yang membidang fikih di Taqwa ini. Nah, kesitulah kita bertanya, ya, bagaimana cara taharah Nabi, cara wudhu Nabi, cara sholat Nabi, ya, supaya kita mendapatkan fadilah atau keutamaan ini. Sekarang kita berlanjut kepada nomor C, yaitu ancaman bagi yang membenci sunnah Nabi, ya, membenci, tidak suka dengan sunnah Nabi.
Karena akhir-akhir ini sunnah Nabi itu sering dibungkus dengan laqab-laqab yang memang tidak mengenakkan. Ya Wahabi lah, ya apalah gitu. Kalau ketika orang menjalankan sunnah Nabi itu adalah Wahabi. Ditambah lagi dengan antek Yahudi. Nah, Yahudi sekarang sedang dibenci gitu. Dikait-kaitkan. Yang ikut sunnah Nabi itu adalah Wahabi, antek Yahudi. Benarkah Wahabi antek Yahudi? Ini yang tidak kunjung dipelajari. Asbun, asal ngomong doa, asal bunyi aja. Nah, sekarang kita lihat apa ancaman Allah terhadap pembenci sunnah Nabi, pembenci sunnah Rasul. Mereka pertama akan ditimpa fitnah atau azab. Ditimpa fitnah atau azab. An-Nur surah 24 ayat 63. An-Nur surah 24 ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang ketika menyalahi perintahnya, perintah Rasulnya, maksudnya menyalahi sunnahnya, antusibahum fitnah, bahwa mereka akan tertimpa fitnah. Ibnu Katsir menafsirkan fitnah yang dimaksud fitnah kebid'ahan, fitnah kemusyrikan, fitnah kemunafikan. Itu yang akan mengancam. Au yusibahum azabun alim, atau mereka akan tertimpa azab yang pedih. Azab yang pedih. Azab yang pedih itu case-nya memang di akhirat, di neraka, tapi DP-nya dikirim Allah ke dunia ini berupa yang tidak kita sukai. Ya, diantaranya bencana silih berganti, bencana alam, termasuk juga kesulitan hidup, kesusahan hidup. Jadi yang merasa hidupnya susah, yang merasa hidupnya sulit, koreksi diri. Barangkali menyalahi sunnah Nabi, perintah Nabi SAW. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Nah, masuk ke dalam Islam dalam artian Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ya, dari nomor C, mereka para pembenci sunnah Rasul, mereka akan tertimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Tidak takutkah kita? Belum lagi azab di akhirat. Azab di dunia saja kita sudah kalang kabut, ya. Apalagi azab di akhirat. Bagaimana gambaran orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga banyak sekali dalam Al-Qur'an itu kita dapati, walau tara idz, alangkah ngerinya kalau kau melihat, walau tara idz, alangkah ngerinya kalau kau menyaksikan bagaimana orang-orang berdosa itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain ada di surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah ngerinya ketika orang-orang yang berdosa itu mereka duduk bersimpuh di depan Rabb mereka ketika dihadapkan kepada azab Allah. Lalu mereka sambil menyesali diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa katanya? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Rabb kami telah lihat, kami telah dengar, benar rupanya agamamu ini, benar rupanya risalah yang disampaikan oleh Rasulmu. Absarna, telah kami lihat, wa sami'na, telah kami dengar disampaikan oleh pewaris-pewaris Rasulmu. Tapi selama ini kami cuek, tidak mempedulikan. Sekarang farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia ya Allah. Na'mal salihan inna muqinun, kami akan beramal soleh. Sekarang kami sudah yakin. Inilah bentuk penyesalan orang-orang yang berdosa nanti. Kenapa? Karena di dunia mereka telah menyelisihi, malah membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini juga disebut dengan orang fasik. Orang fasik, orang yang menyelisihi sunnah Rasul, ini juga disebut dengan orang yang fasik. Masih di surah As-Sajdah Allah pertanyakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Ya jelas tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka untuknya diberikan surga ma'wa sebagai balasan atas apa yang pernah mereka amalkan. Orang beriman adalah orang yang mentauhidkan Allah, yang tadi kita sampaikan, mereka pantang beribadah kalau tidak ikhlas karena Allah. Wa amilus solihat, orang yang beramal soleh adalah orang yang ittiba'us sunnah, yang ittiba'ur rasul. Mereka pantang beribadah kalau tidak ittiba'un nabi, kalau tidak ittiba'ur rasul. Nah, itu orang yang beramal soleh itu. Nah, untuk mereka inilah Allah sediakan surga ma'wah sesuai dengan apa yang mereka pernah amalkan di dunia. Sebaliknya, wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik, termasuk yang alergi dengan sunnah Rasul, yang tidak suka, yang fobia dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama'wahumun nar, maka tempat mereka adalah neraka. Tempat mereka adalah neraka, bukan surga. Walaupun sepertinya mereka orang soleh, ya, sepertinya mereka orang soleh, sepertinya, ya, tapi sebenarnya mereka menentang sunnah Rasul, maka tetap dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka mau keluar dari neraka, menggapai-gapai mau keluar dari neraka, u'idu fiha, kembali mereka dijorokin kembali ke dalam neraka itu, didorong kembali. Dalam riwayat ditimpukin dengan batu kembali, terlemparlah mereka kembali ke dalam neraka itu. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakan olehmu azab sesuai dengan dulu yang kamu dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian ngerinya azab yang akan diterima di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang yang menentang, membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nomor satu, mereka akan ditimpa fitnah atau
azab yang pedih. An-Nur surah 24 ayat 63. Selanjutnya, para penentang Rasul, para pembenci syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihapus amalnya. Dihapus amalnya. Sekarang kita ke Muhammad surah yang ke-47 ayat 8, 9, 27, 28. Muhammad surah 47 ayat 8 dan 9. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ayat 8. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Ayat 9. Yang demikian itu karena mereka membenci Al-Quran yang diturunkan Allah kepada siapa? Ya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menghapus segala amalnya. Membenci syariat, membenci sunnah yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, ternyata berdampak kepada penghapusan amal, membawa kepada kecelakaan. Lalu ada yang komentar, ini ayat ini kan menyinggung orang kafir, Ustaz, bukan orang Islam. Nah, sekarang saya tanya, orang kafir membenci syariat wajar. Orang kafir membenci sunnah Rasul wajar. Kalau mereka tidak membenci, bukan orang kafir namanya. Setuju? Lalu bagaimana dengan kaum muslimin beragama Islam, mengaku muslim tapi membenci syariat, membenci sunnah Rasul? Masihkah wajar? Masihkah wajar? Kok pelan jawabannya? Masihkah wajar? Tidak. Ataukah kurang ajar? Orang kafir saja yang kita sepakat wajar membenci sunnah Rasul, membenci syariat, divonis celaka oleh Allah, hapus amalnya. Apalagi seorang muslim berKTP Islam tapi membenci syariat, membenci sunnah Rasul, ya lebih pantas lagi mereka celaka dan dihapus amalnya. Hati-hati. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menurunkan taufik dan hidayahnya supaya kita mencintai sunnah Rasul, mencintai syariat Islam. Perkara belum siap mengamalkan itu soal kedua. Pertama, mencintai dulu. Ya. Mengamalkan boleh bertahap, karena Allah juga yang mengatakan fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Apa yang mampu itu kerjakan dulu. Tapi semuanya diterima, dicintai, jangan dibenci. Rukun Islam saja bertahap kita lakukan. Saya yakin yang hadir ini belum semuanya sudah haji ke Mekah. Apakah tidak sempurna Islamnya? Sudah sempurna. Karena Islam sesuai dengan kemampuan. Begitu juga menjalankan syariat yang lain, menjalankan sunnah yang lain sesuai dengan kemampuan. Tapi tolong jangan benci dengan syariat, jangan benci dengan sunnah Rasul. Kalau tidak mau, kehidupanmu akan melarat nantinya. Nah, ini sunnah Rasul. Jadi kewajiban kita menerima, mendirikan, memperjuangkan, mengikuti, mengamalkan boleh bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Apa akibatnya kalau membenci? Kita akan termasuk menjadi orang yang celaka,
dan amal kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kecelakaan itu? Ayat 27 dan 28. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Ayat 27. Maka bagaimana nasib mereka nanti apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka? Malaikat maut memukul wajahnya dan memukul punggungnya. Ya. Ternyata sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat maut, terlebih dahulu dihajar dulu, ya, wajahnya, digampar wajahnya, digampar punggungnya. Digampar orang aja sakitnya minta ampun, apalagi digampar malaikat. Dah nyobain belum? Digampar malaikat? Jangan deh, ya, jangan coba-coba. Jadi malaikat juga ikut marah terhadap orang yang kita sampaikan tadi. Ya, itu ayat 27. Kenapa sampai begitu? Ayat 28 menjawab, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Ya. Apa sebabnya? Mereka mencintai yang dimurkai Allah, membenci yang diridhoi Allah. Ya, terbolak-balik. Seharusnya yang diridhoi Allah itu yang dicintai, yang dimurkai Allah itu yang dibenci. Tapi ini terbalik. Ya. Kita perhatikan ayat 28. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Yang dimurkai Allah diikuti. Nah, kembali kepada contoh cingkrang tadi. Ya, contoh cingkrang tadi. Cingkrang itu atas perintah Rasul. Suatu kali Rasulullah melihat ada orang yang kainnya melewati mata kaki. Maka dipanggil oleh Nabi, irfa izaraka ila nisfi saq, angkat pakaianmu sampai setengah betis. Ini awalnya seperti itu, ya. Jadi kita laki-laki ini pakaian kita sampai setengah betis. Awalnya seperti itu. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Kalau kau tidak mau setengah betis boleh turun, tapi sampai mata kaki, tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih. Nah, di riwayat yang lain, ma asfalal ka'baini minal izari fa finnahar. Pakaian yang melewati mata kaki, maka orangnya terancam neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Nabi ini yang diridhoi Allah, tapi ini yang mereka benci. Apa yang mereka ikut? Yang mereka ikut yang dimurkai Allah, yang dibenci Allah. Nah, kalau wanita cingkrang di atas mata kaki, ini senang mereka lihat, ya. Coba kalau wanita celananya setengah betis, apalagi setengah paha, waduh, nggak ada itu komen-komen yang negatif, malah melotot matanya dari atas sampai bawah. Inilah diantara kata Allah, dzalika bi annahum ittabi'u ma askhatallah wa karihu ridwanah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan
keridhaan Allah. Kata Nabi, wafirul liha wahfus syawarib, peliharalah jenggot, potonglah kumis. Mereka balik, jenggotnya dicukur, kumisnya dipanjangkan, selalu berlawanan dengan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah maka orang ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, faahbata a'malahum, maka akan hapuslah amal kebajikannya. Nanti kita lanjutkan lagi, kita istirahat dulu. Silakan muazin. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ketika seseorang gagal dalam memanage hatinya dengan baik, maka dia juga akan gagal mengontrol lisannya dengan benar. Biasanya pembenci-pembenci syariat, pembenci-pembenci sunnah, seringkali lidahnya ceplas-ceplos, menghina, mengolok-olok, mencaci maki. Ya, berbagai macam istilah dicarikan untuk yang istiqomah dengan sunnah. Yang berjenggot kayak kambing, yang berjenggot teroris, ya, Pajero, pasukan jenggot Rasul, ada aja istilahnya. Apalagi RCTI, rombongan celana tinggi, ada aja istilahnya. Tapi kesimpulannya itu bukan hal yang positif, mengejek, menghina, mencemooh. Ternyata ini gak main-main. Bisa-bisa orangnya terancam tertendang keluar Islam. Yang menghina, yang mengolok-olok, yang mencaci maki sunnah Rasul, bisa termasuk nawaqidul Islam. Kita sudah belajar di Tauhid jilid 1 dan Tauhid jilid 2. Dalilnya At-Taubah surah yang ke-9 ayat 65 dan 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Sebelum ayat ini kita terjemahkan, berawal dari seorang munafiqin. Ketika selesai salah satu peperangan, para sahabat istirahat, bersandar di pokok kurma sambil berleha-leha. Ketenangan itu dipecahkan oleh seorang munafikin, suara seorang munafikin. Apa katanya? Saya tidak melihat di antara qari kita ini. Apa itu qari? Ahlul Quran. Yang dimaksud adalah Rasulullah dan sahabatnya. Saya tidak melihat di antara qari kita ini, melainkan besar perutnya, banyak makan, pembohong kalau bicara, penakut ketika ketemu musuh. Ini cacian, makian dari mereka, orang-orang munafik. Lalu sahabat di sampingnya mendengar, langsung dibentak oleh sahabat yang mendengar, awas, tak laporkan kepada Nabi, kamu jangan main-main ya, jangan macam-macam, tak laporkan kepada Nabi. Ternyata mendengarkan bentakan dari sahabat ini, ngeper juga dia. Maka secepatnya dia ambil kudanya, dia buru-buru menemui Rasulullah untuk minta maaf, ya, takut nanti dilaporkan. Tapi sebelum dia sampai kepada Rasulullah, duluan ayat ini turun. Apa kata Allah? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kau tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, dia akan menjawab, kami hanya bersenda gurau,
kami guyon, jangan masuk hati lah. Ya, kami bercanda kok. Pasti itu jawabannya, kata Allah. Qul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah pantas dengan agama Allah, dengan ayat Allah, dengan Rasul Allah, pantaskah kalian bercandaria, bergurau? La ta'tadiru, ayat 67, tidak usah kalian minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman. Ini bahaya. Kenapa tidak bisa mengontrol lisan dengan benar, ceplas-ceplos sampai menghina Rasul, menghina sunnah Rasul, menghina syariat. Sadar atau tidak, kita tertendang keluar Islam. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalaupun kami maafkan sebagian dari kalian di antara kamu, pasti akan kami azab di antara yang lain, disebabkan mereka memang suka berbuat dosa, suka menyimpang, suka menentang terhadap syariat Allah, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita takutkan ketika kita masih alergi, masih tidak suka, masih membenci, apalagi sampai menghina, mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu, ketika berhadapan dengan sunnah Rasul, lah terimalah dengan baik, terimalah dengan lapang dada, walaupun kita belum bisa untuk mengamalkan. Setelah itu berdoalah kepada Allah, semoga Allah menurunkan taufik dan hidayahnya, kita bisa mengamalkan sebagaimana orang-orang yang juga bisa mengamalkan. Baik, sampai di sini insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan kepada poin yang ketujuh, poin yang keenam. Golongan yang selamat tidak fanatik. Ya, silahkan yang mau bertanya tentang poin yang kelima ini. Ya, silakan. Orang tua kita tidak suka, ya, maka kewajiban kitalah untuk memperkenalkannya, ya, bahwa jenggot ini adalah diperintahkan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul. Jadi jenggot ini ada dua sunnah, sunnah qauliyah, perintah Rasul, sunnah fi'liyah, contoh dari Rasul. Ya, nah, sudah kita sampaikan, semua Nabi dan Rasul berjenggot. Ya, semua Nabi dan Rasul berjenggot, kecuali Nabi palsu, itu yang tidak berjenggot. Nah, itu kita sampaikan kepada orang tua kita. Kita copy hadisnya, lalu kita, kalau orang tua kita masih bisa baca, matanya masih terang, nah ini hadisnya, silakan dibaca. Ya, ternyata ini perintah Rasul. Berdosa kita kalau tidak suka dengan perintah Rasul. Kita sampaikan dengan pelan-pelan, ya, dengan suara yang rendah, dengan bahasa yang santun, ya, karena orang tua kita sendiri. Begitu kewajiban kita, sambil kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa anak untuk orang tuanya sangat mustajab. Semoga orang tua kita mendapatkan hidayah. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi? Pak Mustafa, silakan. Ya. Betul. Ya, betul sekali. Menurut hadis yang sahih, yang pertama kali diperiksa nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain juga ikut baik. Ya,
Kalau sholatnya baik, sesuai dengan syarat dan rukun, mengikuti sifat sholat Nabi, maka yang lain-lainnya juga biasanya juga ikut baik, akan ikut baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, sholatnya bermasalah, yang lain juga ikut bermasalah. Nah, untunglah Allah menyediakan alternatif berikutnya. Coba lihat lagi sholat sunnahnya. Ya, pertama sholat wajib dulu. Kalau ada kurang lihat sholat sunnahnya, maka sholat sunnah itulah yang akan menambal sholat wajib. Tapi sholat wajib tidak baik, sholat sunnah tidak ada, nah selesailah sudah. Tidak ada lagi harapan. Ya, tidak ada lagi harapan. Apa maksudnya ketika sholat baik semuanya baik? Ya, orang yang sholatnya baik, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang baik itu mencegah berbuat keji dan mungkar, termasuk berbuat bid'ah itu mungkar. Ya, nah, orang yang sholatnya baik, dia tidak lagi berbuat bid'ah. Termasuk kemusyrikan itu puncak daripada kemungkaran. Maka orang yang sholatnya baik, dia akan bertauhid, dia akan menjauhi syirik. Jadi bahasa Allah seperti itu, ya, bahasa Nabi seperti itu adalah bahasa apa namanya, ringkas. Ya, orang yang sholatnya baik akan baik semuanya. Ya, karena sholat itu memang mendidik kita supaya menjadi orang baik. Sholat akan mendidik kita menjadi orang yang baik. Tapi sholat yang mana? Ya, sholat yang ittiba'un Nabi, yang ittiba'ur Rasul itu tadi. Wallahu a'lam. Bukan tidak diperiksa, maksudnya tidak terlalu sulit lagi pemeriksaannya, tidak terlalu berat lagi, karena sudah baik semua. Karena sudah baik semua, tidak lagi berat pemeriksaannya. Tapi kalau sholatnya sudah tidak baik, maka yang lain juga akan ikut tidak baik, akan berat pemeriksaan selanjutnya. Ya, ketika pemeriksaan pertama lancar, maka pemeriksaan selanjutnya juga akan ikut lancar. Ya, sebagai analog, ya, sebagai ilustrasi. Kita mengemudi, apakah mobil, apakah motor, di depan ada polisi sedang bertugas. Apa yang lebih dulu ditanya? Surat-surat, SIM, STNK. Kalau bisa menunjukkan SIM dan STNK, yang lain paling dilihat sekilas-sekilas saja. Udah, silakan jalan Pak, hati-hati ya. Tapi kalau SIM tidak punya, STNK pun mati atau tidak punya, wah ini berat ini. Maka yang lain udah dianggap salah semua, dianggap salah semua. Nah, jadi pemeriksaan utama dalam berlalu lintas, dalam mengemudi adalah SIM dan STNK. Maka para pengemudi tidak mau ketinggalan SIM dan STNK, selalu dibawa terus. Nah, itulah sebagai gambarannya Pak. Wallahu a'lam. Siapa lagi yang silakan Pak. Kalau ibadah kurang paham saya. Hadroh. Oh, rebana. Yang ditanyakan apanya Pak? Termasuk memperolok-olok, ya. Ini ya sensitif ya, sudah membudaya di anak bangsa ini hadroh dan rebana ya. Ya, itu adalah hiburan. Ya, hiburan rebana. Apakah rebana ini ada pada masa Nabi? Ada. Rebana pada masa Nabi yang dibenarkan adalah dimainkan oleh anak-anak di bawah umur, itu untuk mensyiarkan orang setelah menikah. Ya, orang setelah menikah lalu diberitahukan, diumumkan, silakan diumumkan walaupun hanya memotong seekor kambing kata Nabi. Lalu untuk mengumumkan itu
ya, ada yang memukul rebana, tapi itu dilakukan oleh anak di bawah umur. Berbeda dengan sekarang, memukul rebana ibu-ibu yang cantik, ya, yang pakainya ketat, yang kosmetiknya berlebihan, dandanannya berlebihan, menor, itu yang bergoyang, ya. Ini yang membakar syahwat, ya. Ini yang membakar syahwat orang yang normal maksudnya, ya. Kalau orang yang nggak normal ya nggak kebakar syahwatnya, ya. Nah, menjelas ya, rebana seperti ini ya tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, apalagi yang dicampurkan ke sini yang dikatakan solawat, ya, bersolawat dengan musik seperti ini. Ini namanya talbis. Apa kata Allah? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau bercampur adukkan yang hak dengan yang batil. Salawat itu hak, ya. Berdendang ria, bermusik ria seperti itu, apalagi rebana sekarang diiringi dengan gitar, ya, musik yang lainnya. Ini jelas batil, ya. Ini sudah menumpuk kesalahan di situ, ya. Jadi mungkin tidak masuk menghina bagi yang tidak tahu, ya, bagi yang tidak tahu. Bagi yang sudah tahu ya mungkin termasuk menghina, melecehkan jadinya. Karena sholawat itu adalah ibadah, ya. Sholawat itu ibadah sakral, tidak boleh kita jadikan untuk permainan seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zaman dulu kan orang Morok sudah ada Rasulullah, bahkan dia sudah Islam. Dan zaman sekarang ini gimana? Apakah kita sebagai orang bisa menjamin orang itu Islam sebagai orang Islam sehari-hari? Apakah kita bisa menjustis mereka terkait dengan Islam yang sekarang? Baik. Sebelum saya jawab, perlu saya sampaikan, kajian ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya, kajian ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh, ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika membicarakan nawaqidus syahadatain, 10 pembatal 2 kalimat syahadat. Apa kata beliau? Kalau Ibnu Utsaimin yang melakukan 10 hal ini, batal syahadatnya, hancur Islamnya. Tapi kalau orang lain yang melakukan 10 ini, saya tidak berani mengatakan itu batal, kata beliau. Apa artinya? Ancaman ini untuk kita supaya kita berhati-hati, jangan sampai itu ranah yang sensitif, ya, ranah yang sensitif, akan terancam kita tertendang keluar Islam, supaya kita berhati-hati. Lalu ada si fulan yang begitu, jangan gegabah menjustis mereka, memvonis mereka kafir, lo Islam tapi menghina Islam, menghina sunnah, kafir lo, kalau lo mati nggak usah sholat. Jangan, ya, jangan, jaga lidah. Nah, ini bedanya kita dengan Khawarij, ya, kaum takfiri, tidak boleh gampang mengkafirkan orang. Ini baru terancam, bukan otomatis, ya. Contoh, kita punya anak cucu yang lagi agresifnya, lalu kita sampaikan, main jangan ke pinggir jurang, ke pinggir selokan, nanti jatuh. Apakah setiap main ke sini wajib jatuh? Belum tentu, baru terancam. Itulah. Jadi ini terancam, tidak positif, tidak otomatis kita. Jadi kita tidak bisa menjustis orang itu jadi kafir, orang itu jadi murtad, tidak. Tapi terancam, ya, supaya kita berhati-hati. Itu tujuannya. Allahu a'lam. Masih ada? Ya, cukup ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.